Assalamualaikum kawan-kawan pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Saya di video kali ini saya akan menjelaskan kegagalan petani pemula termasuk saya sendiri di dalam mengatasi cabai di waktu musim penghujan yang sangat ekstrim, sehingga cabenya banyak yang terkena patek, batangnya banyak yang gosong. Ini saya ambilkan contoh satu dulu. Ini contoh kegagalan untuk petani pemula ataupun yang sudah lama di dalam berkebun cabai. Di saat musim penghujan yang sangat tinggi, sehingga tanah atau di bedengan cabai itu banyak yang terendam. Jadi bakteri yang di dalam tanah itu berkembangnya lebih cepat. Untuk yang akarnya busuk ini dan rantingnya mati. Penularannya tidak butuh waktu yang lama, cukup dalam waktu 3 hari cabai yang sudah terkena layu sedikit-sedikit itu, dalam 3 hari itu sudah habis semua itu kalau tidak kita obati. Di saat ini harga cabai mulai naik di angka 50 ke atas ya. Dikarenakan menurut saya bukan cuma saya yang gagal. Banyak, walaupun yang petani yang senior pun masih banyak yang susah menanggulangin cabai yang seperti ini. Satu faktornya waktu cabai harganya di angka 20. Jadi kita tidak terlalu kita perhatikan cabainya. Saat penghujan ekstrim, untuk beli fungisida atau antibakterinya itu kita batasi. Karena ya kalau petani seperti kita mau biaya hidup juga, bukan hanya fokus untuk penanggulangan cabai yang terkena penyakit ya. Ya inilah ruginya kita. Dikarenakan kita enggak terlalu memikirkan cabai yang ini karena harganya murah. Ya inilah kejadiannya. Di saat harga cabai mulai di angka 50 ke atas, kita yang rugi. Itulah kegagalannya petani pemula, karena dia belum tahu alasannya kenapa. Atau di kemudian hari, di saat musim penghujan ekstrim, cabai bakal naik. Dia belum tahu, seperti saya sendiri. Ya kita untuk kedepannya kita akan lebih lagi merawatnya. Pengalamannya benar kata yang sudah senior. Pengalaman yang terbaik untuk petani cabai itu ya pengalaman kita sendiri, bukan ilmu dari orang lain. Yang kedua ini terkena patek ya. Menurut saya ini di saat musim penghujan
lebih gampang ini membasminya daripada penyakit yang terkena layu bakteri ini. Layu bakteri ini saya anggap inilah penyakit cabai yang paling susah saya kendalikan. Ya, saya pemula, baru ini di tahun kedua ini yang untuk tanam cabai. Tapi untuk pertanian cabai, saya anggap untuk buah pertamanya saya sudah dapat, walaupun harganya ya di angka 20.000, ada yang 25, ada yang 15.000. Hasilnya cukup lumayan, tapi buah kedua di saat harganya mulai naik, mulai di angka 50 ke atas, ya cuacanya ekstrim, cabai kita banyak yang hancur. Seperti yang ini, ini sudah hampir 70% cabainya yang terkena. Untuk petani pemula seperti saya juga, atau yang lebih baru mulai, baru mau tanam, ya harus lebih ekstrim lagi di saat musim penghujan. Saya baru kali ini yang bertani cabai di saat musim penghujan, cabainya juga sudah tua. Sudah ada 30 kali petikan. Ya, cuman harapannya kan kita semua itu mau dapat harganya juga, harga yang besar juga. Ini nggak dapat lagi nih, paling tanaman sekitar 2.500, paling sekitar 500 batang lagi yang masih hidup. Tapi syukur alhamdulillah kita masih dapat 20, 15 sampai 30 kilo per 3 harinya. Oke, untuk petani pemula seperti saya, itu saja yang bisa saya berikan atau saya sharing untuk kita semua, biar atau supaya kita lebih giat lagi di saat musim penghujan. Karena menurut saya musim penghujan lebih ekstrim lagi dari musim kemarau ya. Kalau kemarau kita cuma butuh air dan hamanya yang meledak. Kalau kemarau itu bisa kita tanggulangi, karena penanaman cabai ini di saat musim kemarau ini. Di saat musim kemarau panjang ini, pas panen baru musim penghujan, tapi belum lebat. Ini petikan buah keduanya sudah mau panen raya, ya terkena semua seperti ini, karena kan cuacanya sangat ekstrim. Tapi kita syukuri aja, ini masih bisa kita jual di saat harga di atas 50.000, ini masih bisa kita jual ini. Mungkinan harganya sekitar 40.000, walaupun ada yang terkena patek ya. Semangat ya, jangan dibuang ini. Ini bakal kita cabut semua, termasuk yang masih bagus juga. Yang di atas masih banyak yang bagus. Itu bakal kita cabut semua dan kita petik hijau. Soalnya bibitnya sudah mau kita buat ya. Untuk bibit langsung kita tanam ini, tapi kita sterilkan dulu lahannya ini. Sekitar 2 minggu kita sterilkan, baru kita tanam. Kasih pupuk kimia lagi, baru kita tanam. Karena kita porsinya tanahnya sudah kita buat untuk 2 kali penanaman. Oke, sahabat tani semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.